Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat dakwah, perkenalkan saya Sugiyatno, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Merauke Utara, Sulawesi Tengah. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita membangun kualitas pribadi kita menjadi pribadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah dimanapun berada, kinerja Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Merauke Utara secara khusus 80% prioritas utama adalah membangun dakwah peradaban pelosok negeri, secara khusus kepada masyarakat identitas suku Tau Takwana yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Merauke Utara. Berbicara masyarakat suku Tau Takwana, mereka adalah masyarakat suku nomaden yang hidupnya tidak berkampung dan bermasyarakat. Dan secara kultur, mereka tidak mengenal agama. Kemudian peradaban hidup yang tentunya jauh sebagaimana yang kita jalani pada umumnya. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar konsentrasi dakwah Dewan Dakwah Islam Indonesia secara khusus Kabupaten Merauke Utara, yaitu dengan membangun dakwah peradaban masyarakat suku Tau Takwana yang meliputi dua wilayah pedalaman, yaitu Kecamatan Mamur Selatu dan Bungku Utara. Di wilayah pedalaman Kecamatan Bungku Utara, kita memiliki 3 tempat daerah binaan. Yang pertama adalah Lamben Tanah, yang kedua adalah Marisha, yang ketiga adalah KM 9 atau kilometer 9. Antara 3 garapan binaan yang di wilayah pedalaman Kecamatan Bungku Utara, Merauke Utara tentunya sangat berjauhan. Kalau Lamben Tanah cenderung yaitu mendekati perbatasan Kecamatan Mamur Selatu, dan dia berada di wilayah belakang Pegunungan Tokala dengan jarak tempuh normal paling cepat adalah 12 jam, bahkan bisa lebih. Sedangkan dua wilayah Marisha dan KM 9 ini berada di wilayah cagar alam Kabupaten Merauke Utara, dan tentu perjalanan juga bukan suatu perjalanan yang mudah karena kita harus mengarungi lautan dan kemudian masuk ke daerah cagar alam dengan menggunakan perahu kecil, yaitu menyusuri sungai melalui muara. Dan kemudian dua wilayah kegiatan pembinaan adalah di daerah pedalaman Kecamatan Mamur Selatu, meliputi Dusun Moyo dan juga Dusun Remaling. Tentu tidak mudah melakukan kegiatan dakwah atau pembinaan umat suku pedalaman yang ada di wilayah binaan ini, karena butuh skill yang tinggi, mobilitas yang tinggi, istiqomah dalam menjalankan amanah ini adalah satu hal prinsip yang penting. Jadi kalau bicara jarak, saya sering mengatakan lebih baik ayo kita datang ke tempat kita dan kemudian kita melakukan napak tilas ke daerah 5 yang hari ini menjadi garapan dakwah Dewan Dakwah di Kabupaten Merauke Utara. Karena itulah yang lebih memungkinkan menjawab realita dan fakta dakwah lapangan. Ketika saya melakukan presentasi tentunya sangat beda ketika kita terjun langsung. Maka ketika kita terjun langsung, maka di sana tidak ada dusta dalam mengemban
amanah dakwah. Sehingga konsep dai datang mereka senang bukan suatu ya kan retorika bahasa, tetapi itulah kenyataannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat di bulan yang penuh berkah ini, mari ya kan saya secara pribadi mengajak, menginspirasi bagaimana dakwah pedalaman pelosok negeri Indonesia, salah satunya melihat sudut di daerah pedalaman Kabupaten Morowali Utara. Dan kalau ditanya sudah berapa lama saya, para dai ya kan bergelut dalam dunia dakwah di daerah pedalaman, ya tentu kalau bicara singkat ya singkat, karena sesungguhnya ada umat lain yang telah melakukan dakwah di daerah pedalaman yang sudah cukup panjang perjalanannya, sejak tahun 40-an kalau kita bisa mereview sejarah ke belakangnya. Sementara dakwah Islam hadir tengah-tengah mereka ini pada tahun 2004. 2000 melakukan ekspedisi, kemudian pelan-pelan 2004 kita mulai eksis ya di daerah pedalaman dengan kampung mualaf pertama Ngoyo, kemudian menyusul Lampin Tanah, menyusul Wimalingku, menyusul ya kan Marisa, kemudian menyusul yang namanya KM9, dan tentu masih banyak objek garapan dakwah yang kita ingin selesaikan di daerah pedalaman Kabupaten Morowali Utara, dan insya Allah ketika dimudahkan kita bisa melahirkan 40 perkampungan, yaitu Kampung Mualaf binaan Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Morowali Utara. Dai kita menempatkan di beberapa tempat, tentu ada 2 tempat yang kita belum bisa memenuhi dai karena keterbatasan dai dari alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Dan hari ini kita berada kurang lebih memiliki 5 orang dai, yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Kemudian satu sisi kita juga memiliki dai-dai lokal. Oleh karena itu sinergi kerjasama dalam rangka mensukseskan dakwah pedalaman ini sangatlah penting. Tentu kalau kita bertanya tentang kebutuhan, bagaimana dengan pangan mereka sehari-hari, dan bagaimana tentang pangan ya kan kehidupan para dai, dan kemudian bagaimana proses membina seperti perbaikan gizi, edukasi, pendidikan ya kan, dan kemudian membangun peradaban mereka yang tadinya hidup nomaden kemudian bisa hidup bermasyarakat. Tentu ini tidak mudah. Sekali lagi saya ingin katakan, ini tidak mudah dan ini tidak mudah ya kan. Kenapa? Seorang dai butuh intelektualitas yang tinggi. Seorang dai punya kemampuan ya kan melakukan metodologi ya kan pendekatan kepada umat atau masyarakat binaan itu, yaitu berdasarkan ikro, mampu membaca potret kondisi mereka, karena secara karakter setiap masyarakat suku pedalaman tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana secara khusus di Kabupaten Morowali Utara kepada satu suku yang namanya suku Tautawana. Kenapa? Mereka memiliki sindrom latar belakang takut yang sangat akut ketika berinteraksi dengan dunia luar atau bertemu dengan orang seperti kita. Maka inilah proses yang sangat panjang. Tentu untuk menyampaikan ini bukan suatu perkara mudah. Oleh karena itu, program pembiayaan Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Morowali Utara dalam rangka melakukan pembinaan secara kontinu di 5 tempat daerah garapan baru, yang tentunya masih ada 3 garapan lagi yang ke depan kita akan laksanakan, yaitu seperti di daerah Kecamatan Soejaya dan termasuk juga masih ada di satu tempat yang namanya Kecamatan Bungku Utara. Maka partisipasi dukungan daripada umat, saya mengajak di bulan yang penuh berkah ini, mari kita berinvestasi, membangun ibadah sosial sebagaimana Allah mengatakan wa'atu zakat, kerjakanlah zakat, tunaikanlah zakat, karena sesungguhnya zakat itu merupakan bagian milik daripada orang lain, dan itu bukan harta kita. Dan jangan sampai jadikan ibadah kita ini di bulan suci Ramadan segelas susu kemudian rusak dengan setetes tubah. Ketika itu terjadi, maka apa artinya? Maka mari di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita telah menjalankan ibadah siam, puasa di siang hari, kemudian membangun ibadah di malam hari, dan tentunya kita ingin mendapatkan Ramadan yang berkualitas pada 1 Syawal. Oleh karena itu, pada closing
akhir apa yang saya sampaikan ini, saya mengajak, mari kepada segenap kaum muslimin dimanapun berada, saya mengajak terlibat bersama dalam rangka menggalang donatur beras atau donatur program beras, yaitu untuk pedalaman Kabupaten Morowali Utara, dalam rangka sebagai wujud rasa peduli ketika hari ini mereka berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan, dan tentunya saya tidak bisa melukiskan kecuali ketika kita bisa datang di tengah-tengah mereka. Secara khusus, setiap bulan di 5 tempat kegiatan dakwah ini kami mengeluarkan dana budgeting sekitar sampai 50 juta. Tentu apalah artinya 50 juta dengan program dakwah yang begitu sangat luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak, salah satunya di bulan yang penuh berkah ini, mari bersama Dewan Dakwah, Lasnas Dewan Dakwah, dalam rangka program beras ke penjuru pelosok negeri, termasuk salah satunya di daerah pedalaman Kabupaten Morowali Utara, bisa mendapatkan dukungan. Semoga zakat mal, zakat harta kita tidak tersimpan atau tercecer begitu saja, tetapi bisa sampai kepada pemiliknya atau yang berhak untuk mendapatkannya. Tentu kami ingin membangun mereka, maka uluran tangan, kerja yang sama yang baik sesama kita, saling mengentaskan, dan insya Allah ini bisa menjadi investasi amal jariah yang ke depan kita akan petik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat yang insya Allah akan mendistribusi program beras ke penjuru pelosok negeri termasuk Kabupaten Morowali Utara, tentunya mendapat sokongan dukungan dari segenap kaum muslimin dimanapun berada. Oleh karena itu, hantarkan harta terbaik Anda, kirimkan harta terbaik Anda melalui rekening di bawah ini. Insya Allah akan sampai kepada tempat tujuannya, dan ini menjadi bagian daripada jihad yang insya Allah kita akan petik hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada Allah kita bertawakal, kita berserah diri, dan sesungguhnya hasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, dan tentunya tidak ada satu kebaikan ketika di bulan yang penuh berkah ini kita bisa membangun ibadah sosial melalui zakat, rasa peduli kita, empati kita kepada saudara-saudara kita di penjuru pedalaman pelosok negeri Indonesia. Saya atas nama Sugiyatno SH, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Morowali Utara, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan karunia yang paling besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.